Tidaklah hendak ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah, tidak ku daya tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan ku hibah derita hati, jangan dikenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri bahwa saya adalah Farida Elmi, salah satu pengajar tetap di Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kebetulan saya dapat di dosen tetapnya pasca sarjana. Nah, salah satu penelitian saya, ini kebetulan penelitiannya saya kerjasama, nanti saya menarik universitas luar. Jadi konsennya kepada penelitian luar negeri ini, karena itu ini akan diinggriskan, di bahasa Inggris kan internasional. Nah, saya menggait Universitas Trengganu. Judul yang saya ambil kebetulan studi kesiapan sumber daya manusia pos lintas batas negara atau PLBN ya. Ini adalah di Kepulauan Riau. Jadi ini kan spesifiknya di Natuna. Alasan saya mengambil penelitian ini adalah pertama adalah kita sadari bahwa manusia komponen utamanya itu kan menjalankan suatu sistem dalam upaya memperhitungkan aspek humaniora dalam penyelesaian permasalahan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sustainability-nya ke depan nantinya. Dan kondisi yang ada, kita tahu bahwa saya ambil salah satu misalnya negara Jepang sendiri itu 2019 dia sudah mempersiapkan untuk Society 5.0. Kita sendiri terus terang saja masih berjalan di tempat. Nah, ini tugas dosen nih. Kalau ngelihat sedikit-sedikit miring sambil jalan-jalan tuh pasti. Nah, kenapa saya tertarik? Memang saya dari awal tuh spesifik saya sumber daya manusia. Nah, kita ketahui bahwa kita sendiri tuh banyak baca case atau masalah yang terjadi bahwa ini Natuna tuh pinggirnya itu adalah lintasnya perdagangan internasional antara Cina, Australia, Amerika itu rebutan. Jadi kalau dia noleh ke kiri, Natuna ini menarik banget gitu loh. Kalau nggak kita jaga, kalau nggak kita pelihara, dirampas langsung sama mereka. Mereka tinggal nyaplok aja gitu. Nah, SDM Indonesia sendiri diharapkan kan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tentunya. Nah, dalam hal ini saya ingin membaca atau melihat bahwa diharapkan hasil penelitian itu adalah bisa merencanakan untuk kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya manusianya ya di PLBB tentunya. Dan di PLBN sendiri dari pusat khususnya dari Kementerian Dalam Negeri terus terang saja banyak yang nggak mau pindah ke sana, dimutasi ke sana nggak mau, pada walaupun ada uang kemahalan karena jauhnya ya tugas itu banyak yang berdalih. Akhirnya ada lagi pilihan baru IKN. Mereka akhirnya mending ke Natuna dong daripada IKN. Yang menjadi kendala kan kenapa sih? Bukan karena jauhnya, karena fasilitas yang disiapkan maupun mungkin transportasi ya, komunikasi ke sana itu agak mahal. Nah, itu harus jadi pemikiran kita. Diharapkan SDM itu berkualitas. Yang kedua, kita tahu meningkatkan pembangunan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Jadi pendekatan saat ini kita sadari bahwa saat ini yang ada berdasarkan hasil penelitian saya adalah pembangunan itu hanya fokus pada partisipasi saja. Pemerataan masyarakat, efisiensi untuk sustainable, berkelanjutan dengan keseimbangan. Itu aja. Jadi yang penting ada, tetapi yang saya katakan tadi, lari di tempat. Ini yang nggak kita harapkan gitu loh. Ini yang nggak kita harapkan. Jadi persiapan operasional pasca PLBB diresmikan itu kan udah selesai peresmiannya tuh. Paskanya itu proses penempatan pegawai. Ini yang paling berat kendalanya. Respon masyarakat terhadap kehadiran PLBN. Harapan masyarakat di PLBN itu seperti apa sih?
Kita kan harus tahu. Nah, kebutuhan SDM di PLBN itu apa sih? Kenapa sih nggak mau ke sana tuh apa sebenarnya penyebabnya itu? Nah, oleh karena itu saya dalam penelitian saya itu SDM kita itu eh, mengharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tadi sebagai faktor krusialnya, modal dasarnya. Jadi kita sadari bahwa internet atau yang beredar di Indonesia 2023 itu baru 78%, 19% itu di Indonesia. Sedangkan negara tetangga yang kita tinggal setapak aja sudah mereka hampir 100% menggunakan itu. SDM tuh harus mampu memanfaatkan teknologi. Jadi mampu menguasai teknologi, mampu menerapkan teknologi. Nah, ini adalah setiap saat. Setelah kita mampu memanfaatkan teknologi, menguasai, menerapkan itu setiap saat. Jaringan di PLBN itu kan harus bagus. Ya kan? Oleh karena itu kita harus mampu dalam hal apa? Talenta digital. Talenta digital artinya kita harus mampu meningkatkan literasi digital. Nah, ini bukan untuk kita yang bekerja, tetapi untuk masyarakat pada umumnya. Jadi generasi muda yang ke depan nantinya mungkin penerus kita mungkin ini harus mendukung kesiapan Indonesia di era Society 5.0-nya. Jadi generasi muda itu dibutuhkan memang untuk berpikir kritis, kreatif, out of the box. Jadi jiwa leadership-nya ada, literasi digitalnya ada, jiwa entrepreneurship-nya, teamwork, decision maker. Jadi dia harus berani mengambil keputusan sendiri. Nah, ini yang harus kita penuhi di PLBN itu. Karena kan nanti lawan kita orang asing pasti. Karena itu langsung berhadapan depan dengan orang asing kan nanti. Itu yang garda depannya untuk menjaga Indonesia sendiri. Sehingga ada 4 hal yang di mana kami sebagai perguruan tinggi itu untuk meluluskan mahasiswa seperti apa, lulusan yang berkualitas, yang SDM-nya bisa dimanfaatkan tidak di PLBN saja seluruh Indonesia, tapi the first atau spesialnya untuk PLBN ini tadi. Pertama adalah teknologi informasi yang kompeten. Ini kami berikan di kampus kami. Jadi mahasiswa bisa memilih. Yang kedua adalah pemanfaatan Internet of Things. Penggunaan AI. Ya, AI itu tadi adalah artificial intelligence. Perlu waktu untuk pemerataan infrastruktur. Sedangkan di PLBN sendiri sudah ada infrastrukturnya yang masih berbasis pendidikan SDM-nya. Sekarang mau dulu lah. Tetapi pemerintah juga harus memberikan inovasi-inovasi kepada mereka apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dunia luar tadi untuk menjaga. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu atau bapak saya katakan ada yang ingin memberikan masukan. Ini hasil penelitiannya bagus sekali sebenarnya. Bagus sekali. Jadi ketika saya udah masuk jurnal ke internasional. Ini masuk ke jurnal Scopus Q3. Itu kayaknya akan saya berharap ini akan berkepanjangan, akan direspon sama dunia internasional karena mereka sangat tertarik dengan kondisi Indonesia di mana pulau-pulau itu mempunyai harga nilai yang cukup tinggi ya, tetapi harusnya untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Itu gunanya untuk adanya pemekaran di setiap kepulauan. Saya nggak bicara politik deh, pokoknya bicara ada daerah ini dimajukan oleh putra daerah, terus kolaborasi dari pusat. Ini putra daerah diberikan kemajuan untuk teknologi tadi, saya katakan untuk menjaga kepulauan itu, sehingga dia untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraannya untuk daerah itu sendiri. Itu demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.